Okay, let's go. Okay, let's go. 이게 뭐야? Halo guys, selamat datang di informasi. Kali ini kita akan membahas tentang War Tweet antara Indonesia dengan Korea kini bukan hanya disaksikan antara Asia Tenggara namun mendapatkan perhatian juga di berbagai negara lain. Konflik ini bermula dari konser D6 yang diadakan di Kuala Lumpur mengalami sebuah insiden tidak menyenangkan di mana fansite dari Korea mendapati membawa kamera pro dan lensa tele yang secara peraturan memang tidak diperbolehkan. Keributan fansite dan panitia Malaysia ini diunggah ke platform X hingga memancing kemarahan warga Korea lain. Dari sini warga Korea mulai menyerang warga Malaysia atas insiden ini hingga saling balas sindir. Tak cukup tekanan warga Korea ke Malaysia. Permasalahan menjadi melebar setelah salah satu warga Korea memposting unggahan bernada rasis yaitu wanita Asia Tenggara yang marah dengan foto simpanse yang tengah berteriak. Sontak postingan itu memancing warga Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya untuk membalas postingan tersebut. Namun karena masifnya balasan dari warganet Indonesia, akhirnya kasus ini berubah menjadi Korea versus Indonesia. Postingan warga Korea dengan nada merendahkan bermunculan seperti video klip girl group Indonesia, Nona, yang dibilang murahan karena berlatar persawahan. Makan menggunakan tangan sama saja dengan makan kotoran sendiri. Teruslah kalian menjilat pantat Amerika. Terima kasih Korea karena sudah menulai perseteruan ini dengan Asia Tenggara. Hingga saya menjadi kenal dengan Nona. Asia Tenggara punya hidden game. War Tweet Korea melawan Indonesia yang semakin didukung oleh negara lain ini masih berlangsung, menjadikan timeline terpanas dan dibicarakan di dunia akhir-akhir ini. Asbunnya warga Indonesia juga mewarnai War Tweet ini menjadi cukup menghibur bagi negara lain yang melihatnya, seperti kasihan deh gak punya teman. Minimal kalau marah bisa pakai capalok. Debat gak butuh siapa yang menang, emang tujuannya biar mereka kesel aja. Meski begitu, walau pertarungan ini berawal dari Malaysia, ada oknum Malaysia yang malah senang melihat Indonesia dirundung Korea. Tweet dari Tiwio berbunyi, aku tidak peduli dengan pertengkaran ini. Tapi sangat lucu bahkan Korea tahu IQ Indonesia 78. Aku lelah melihat Indonesia selalu bertengkar dengan Malaysia dan berakting seolah dunia berputar hanya pada mereka saja. Meski begitu postingan dari warga Malaysia ini langsung dihapus dan akun langsung dikunci setelah banyak warga Indonesia yang menyerang balik. Yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa pula kita ucapkan salam ye WhatsApp untuk makcik dan pakcik di negeri Waham sana. Guys, kali ini topiknya menarik sekali ini. Ini antara netizen Indonesia dengan Korea Selatan saling rujak di medsos. Nah, masalahnya gara-gara Maledes. Ya, gara-gara konser K-pop di sana, fansite-nya pakai kamera bla 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 yang nggak cocok aturan. Jadi mereka ribut dengan panitianya di Maledes. Terus tahu ama netizen Korea Selatan, terus mereka rujak lah apa Maledes ini sama netizen K-popnya Korea Selatan. Jadi saling rujak di sosmed sampai akhirnya orang netizen Korea Selatan ini, mereka memang rasis terkenal kalau Korea Selatan, mengunggah foto simpanse yang lagi marah ini di belakang saya, ya, sehingga itu menyinggung seluruh Asia Tenggara karena dia sebut inilah wajah wanita Asia Tenggara yang lagi marah, ya. Jadi itu menyinggung semua Asia Tenggara lah ya, nggak terkecuali orang Indonesia. Nah, mulailah warganet Indonesia keluar dan akhirnya karena masifnya serangan dari Indonesia beralihlah pertarungan ini menjadi Indonesia Korea. Ya macam-macam lah netizen kita sama tahulah kuatnya. Dan pertarungan netizen Indonesia dengan Korsel ini
menjadi perhatian dunia sehingga Arab Saudi, India, sampai ke Brazil semua mendukung Indonesia. Jadi Korea Selatan terpojok lah ya. Si Malaides yang bikin gara-gara udah diam. Diam aja lagi, dia tinggal nonton aja, cuman bikin gara-gara aja. Ya. Nah, yang sakitnya itu apa? Bukannya berterima kasih, memang Malaides ini nggak tahu diri. Malah dia ngomong begini. Nah, sekarang Korea Selatan baru tahu IQ-nya Indonesia itu 78. Bayangin bangsatnya mereka. Mereka yang bikin gara-gara, terus dibela oleh Indonesia gara-gara tadi. Ya, itu salahnya Korea Selatan karena memukul rata, kan seharusnya bikin aja ini wajah cewek Malaides. Ya, ini dia ngomong inilah wanita Southeast Asia, Asia Tenggara kalau lagi marah dengan foto simpanse. Nah, itu memancing marah cewek-cewek negara lain di Asia Tenggara. Itu mas wajar aja ya. Dan siapa lagi, Indonesia paling jagonya, orang netizen paling aktif di dunia juga. Nah, sampai pertempuran ini berarah Indonesia ke Korsel, kita banyak masalah dengan masalah jet tempur Boramai, apa itu yang kita cancel itu juga. Orang netizen Korea ini akhir-akhir ini kadang kesal juga saya baca ya. Nah, pokok masalahnya di sini adalah si Malaides. Dia yang bikin masalah. Orang bantu Indonesia ke depan itu yang mendukung Indonesia seluruh dunia. Arab sampai India turun tangan nanti setelah ini cuplikan perdebatan mereka saya taruh sebagai video penutup. Silakan komen teman-teman. Yang saya kesalan itu ya ini Malaides. Inilah tipikal Malaides. Bangsa pengkhianat. Ya, orang Indonesia itu gimana pun kadang mereka ngelihat Malaides ini dirujak, habis tersudutkan, dan kesalahan netizen K-pop ini ya membawa Asia Tenggara. Nah, bukannya berterima kasih, malah dengan enaknya dia ngomong, hahaha, saya nggak peduli lagi pertengkaran ini. Nah, sekarang Korea Selatan baru tahu bahwa orang Indonesia itu IQ-nya 78. Lihat, dia seolah-olah dunia ini mirip mereka. Di bangsatnya. Ya, dia yang bikin masalah, orang belain, bukannya berterima kasih, malah nusuk dari belakang. Inilah tipikal Malaides yang sebenarnya, kalau pengen tahu. Ini lihat di dunia nyata. Jadi langsunglah diserbu akunnya kan, akhirnya ditutup. Tapi dari cerita ini dapat gambaran. Hati-hati kalau nolong Malaides. Ya, bisa seperti apa ya? Kalau istilah orang kampung kami seperti nolong anjing kejepit. Ya, setelah dia terjepit, terkaing-kaing, udah setengah mati, kamu tolong, bukannya terima kasih, malah digigitnya kamu. Persis Malaides ini tadi. Lihat netizennya, setelah kita tolong, sehingga Korea Selatan dirujak seluruh dunia, dunia berpihak ke kita. Dia bukannya terima kasih, mending minimal diam aja, nonton udah karena kau yang bikin masalah. Nonton cara Indonesia nyelesainnya. Malah menghina. Ya, itu tipikalnya. Ya habislah akun bangsat itu diseru. Bukan netizen Indonesia aja, seluruh netizen Asia. Karena marah kan ke dia, kamu ditolong bukannya terima kasih, malah nusuk dari belakang. Inilah tipikal Malaides ini. Makanya channel-channel kontra narasi begini sangat bagus. Setelah banyak channel-channel kontra narasi begini, berkuranglah sedikit hina-hinaan mereka yang selama ini memang diprogram untuk membuat orang Indonesia itu menjadi inferior dan memuaskan hati dan kesombongan mereka sebagai bangsa yang superior di kawasan. Begitulah teman-teman video kali ini. Ya lain kali hati-hati kalau masalah Malaides, kalau dia ribut dengan orang lain, kalau nggak perlu ikut campur, nggak usah ikut campur. Karena ini akibatnya bukannya berterima kasih, malah kita yang diejek setelah itu.
Sehingga netizen se-Asia kesal melihatnya, kamu bukannya terima kasih ditolong, malah nusuk dari belakang. Persis istilah orang kami, nolong anjing kejepit. Itulah kalau nolong Maledes. Kayaknya dalam segala hal begini deh. Oke, sisa videonya lihat ini. Kemudian silakan komen. 노래 만드셨네? 영어 잘하는데 가난하게 살아서 부럽다. 뭐라고? 그게 부럽다고? Speak your English, please. 이게 뭐야? Halo guys, selamat datang di informasi. Kali ini kita akan membahas tentang War Tweet antara Indonesia dengan Korea kini bukan hanya disaksikan antara Asia Tenggara namun mendapatkan perhatian juga di berbagai negara lain. Konflik ini bermula dari konser D6 yang diadakan di Kuala Lumpur mengalami sebuah insiden tidak menyenangkan di mana fansite dari Korea mendapati membawa kamera pro dan lensa tele yang secara peraturan memang tidak diperbolehkan. Keributan fansite dan panitia Malaysia ini diunggah ke platform X hingga memancing kemarahan warga Korea lain. Dari sini warga Korea mulai menyerang warga Malaysia atas insiden ini hingga saling balas sindir. Tak cukup tekanan warga Korea ke Malaysia. Permasalahan menjadi melebar setelah salah satu warga Korea memposting unggahan bernada rasis yaitu wanita Asia Tenggara yang marah dengan foto simpanse yang tengah berteriak. Sontak postingan itu memancing warga Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya untuk membalas postingan tersebut. Namun karena masifnya balasan dari warganet Indonesia, akhirnya kasus ini berubah menjadi Korea versus Indonesia. Postingan warga Korea dengan nada merendahkan bermunculan seperti video klip girl group Indonesia, Nona, yang dibilang murahan karena berlatar persawahan. Makan menggunakan tangan sama saja dengan makan kotoran sendiri. Makan menggunakan tangan disamakan dengan simpanse. Bencana Indonesia yang dinilai warganya menjadi kanibal. Aktor Baskara yang disamakan dengan pekerja pabrik Korea hingga menyoroti kemiskinan Indonesia. Namun, bukan Indonesia namanya jika tidak membalas dengan masif dan konyol. Alih-alih terbawa emosi, balasan dari warganet Indonesia dinilai asbun, asal bunyi, namun cukup menghibur. Tweet Indonesia antara lain. Speakeung liseu, leaseu. I don't understand you about what you say. Tweet ejekan yang mencontohkan pelafalan orang Korea jika berbicara bahasa Inggris. Kecepatan internet tidak berbanding lurus dengan kecepatan pikiran. Ada yang namanya pembersih tangan, jadi siapa yang bodoh sebenarnya? Dan alasan saya menulis menggunakan bahasamu karena kamu terlalu bodoh memahami bahasa Inggris. At least kami punya mie ayam. Diam ya kamu orang yang gak cebok. Hai Korean girls, give it to your boyfriend. Dengan gambar kondom sebesar kuku jari telunjuk. Tidak perlu bertele-tele, langsung saja. Dengan gambar wajah muka Korea disandingkan dengan manusia purba. Stop war pakai bahasa kalian. Oh iya lupa kalian gak bisa bahasa Inggris sekalipun itu basic. At least kita makan pakai tangan kanan, cebok pakai tangan kiri. Daripada gak pernah cebok seumur hidup. Mata lo tuh cepet gelap. Ngedipnya dikit. Seru banget ngikutin Knets melawan Sablings. Yang satu yaping panjang lebar tapi cuma dibales walk the top not only top the top. Aigo jinja neomu kontoloyo. Ya kalau marah gak bisa capslok. Yah gak akur ya ama Korea Utara. Negara kok dualisme? Itu negara apa Sarami isi dua? Kalau orang Korea meninggal dan jadi hantu. Hantunya pakai wajah sebelum atau sesudah polas? At least we don't get plastic surgery as a birthday gift. Kalian mati lampu masuk berita aja bangga, kami mati lampu jadi lagu masuk Sport TV. Hal ini mendapatkan perhatian, bukan hanya sesama warga Asia Tenggara namun mancanegara. Mulai dari India, Arab Saudi, Brazil, Turki dan lainnya. Komentar Arab Saudi seperti, orang Korea bertingkah seolah-olah mereka adalah bangsa yang sangat maju, tetapi sebenarnya mereka adalah bangsa yang paling terbelakang dan tidak beradab. Hanya orang Indonesia yang bisa menghandle mereka. Pertengkaran antara orang Korea dan Indonesia adalah hal yang paling membuatku tertawa. Tolong Korea bicaralah dengan bahasa Inggris. Kalian tidak akan pernah melihat orang yang searogan Korea, arogansi mereka karena terlalu banyak makan babi. Rundungan Indonesia kepada Korea memang pantas mereka terima. Korea menganggap dia mereka paling hebat. Lihatlah wanita Indonesia secantik alami tanpa operasi plastik. Wanita Indonesia sangat cantik. Aku terkejut melihat kecantikan mereka, aku sampai mau mati karena tertawa. Pertarungan ini sangat lucu. Pertarungan antara Korea dan Indonesia adalah hal terbaik 2 hari terakhir. Aku tertawa sampai menangis. Aku sepakat,
Tak seorang pun tahan dengan Korea. Jika bukan karena K-pop, tak ada orang yang mau memperhatikan mereka. Bahkan idol mereka tidak aman dari mereka. Astaga, lihat wanita Indonesia itu. Yang paling lucu menurutku adalah sudah 2 hari terakhir ini terjadi pertengkaran Indonesia bersama Asia Tenggara lain karena dirundung warna kulit gelap oleh Korea. Orang Korea merasa tindakan rundungannya bisa seperti ke idol mereka yang hingga bunuh diri jika dilakukan. Padahal mereka sedang mempermalukan diri mereka sendiri. Saya tidak paham dengan delusi orang Korea. Pantas semua orang mempermalukan mereka. Komentar warga India, rata-rata India artis melawan Korea artis dengan operasi plastik. Kekacauan internet ini membuatku menyadari bahwa orang Korea Selatan rasis terhadap semua orang Asia. Bukan hanya India. Dulu saya berpikir mereka rasis terhadap India karena India memiliki ciri yang berbeda. Tapi ternyata tidak. Orang-orang ini hidup di dunia mereka sendiri. Mata orang India melawan mata orang Korea. Dengan gambar perbandingan kedua mata tersebut. Komentar warga Brazil, Brazil di tengah-tengah orang Asia. Aku tidak paham kenapa mereka menempatkan kita di tengah mereka namun aku bersedia ikut. Karena orang Brazil ada di mana-mana. Kami orang Latin dan kami juga sedikit berdarah Asia. Brazil diikutsertakan, kami mencintai kalian Asia Tenggara. Kalian bisa mengandalkan kami. Berhentilah bersikap rasis dan perhatikan angka perundungan di negaramu yang terus meningkat setiap hari. Sementara kalian selalu menjual citra palsu dari drama dan K-pop agar kalian tidak terlihat buruk di dunia ini. Asia sangat sesuai dengan selera kami. Saudara kami dari Thailand dan Filipina. Lihatlah kreativitas orang-orang Indonesia. Brazil negara paling dicintai di dunia. Aku jadi merasa memiliki keluarga besar. Warga Rusia berkomentar, sungguh luar biasa bahwa Korea dihujat di seluruh dunia. Tapi serius mereka memang menjijikan. Cukup tonton drama mereka dan dengarkan lagu mereka namun jangan kagumi mereka. Mereka bukan orang yang patut dikagumi. Kita tahu orang Korea itu bodoh karena jika wanita Indonesia berhenti mendengarkan K-pop, Korea akan mengalami krisis ekonomi dan hilang selama 5 tahun ke depan. Namun bodohnya mereka masih memperdebatkan tentang wanita Indonesia. Harus saya akui, saya menyukai konsep orang Korea secara sistematis dirundung secara sistematis oleh orang-orang. Karena sikap rasis mereka. Silahkan rundung mereka lagi lebih banyak lagi. Lucu sekali melihat orang-orang menindas warga Korea. Rasisme mereka. Warga Cina, aku tidak ikut-ikutan dalam hal ini. Tolong bendera Cina dicopot pada gambar ini. Ucapnya menanggapi gambar postingan Korea yang didukung Cina dan Jepang. Orang Korea menggunakan foto gorila untuk mempermalukan Asia Tenggara. Asia Tenggara tidak mau kalah, mereka posting foto-foto mereka dengan percaya diri yang tidak bisa dilakukan oleh orang Korea. Dan yang saya perhatikan gadis Asia Tenggara sangat cantik bahkan tanpa operasi plastik. Warga Jepang, selama beberapa hari terakhir orang Asia Tenggara dan Korea berdebat tentang penampilan. Tapi warga Asia Tenggara yang menang. Ini karena mereka memiliki tingkat kepercayaan tinggi pada diri mereka sendiri. Sementara Korea penuh dengan oplas, perundungan dan tingkat bunuh diri yang tinggi. Warga negara lain juga berkomentar seperti, lucu, semua orang beramai-ramai menyerang Korea. Tentu saja karena kalian salah dan teruslah bersikap rasis selalu menangisinya. Itu sudah menjadi kebudayaan mereka. Aku tidak paham kenapa aku terjebak di Twitter Asia. Tapi sungguh Asia Tenggara sedang menggoreng Korea. Ini sangat kacau. Mereka sebut Korea adalah orang Asia yang ingin disebut sebagai orang Amerika. Saat aku melihat ini, aku kaget. Semoga Tuhan memberkati warga Asia Tenggara dan semua wanita cantik di dalamnya. Tweet ini benar-benar ekspor terbesar Indonesia saat ini. Siapapun yang mengunggah di timeline saya. Kamu membuat aku tertawa terbahak-bahak. Kenapa orang Korea begitu terkejut mendapatkan rasisme? Padahal mereka sendiri rasis terhadap Asia Tenggara. Teruslah kalian menjilat pantat Amerika. Terima kasih Korea karena sudah menulai perseteruan ini dengan Asia Tenggara. Hingga saya menjadi kenal dengan Nona. Asia Tenggara punya hidden game. War tweet Korea melawan Indonesia yang semakin didukung oleh negara lain ini masih berlangsung, menjadikan timeline terpanas dan dibicarakan di dunia akhir-akhir ini. Asbunnya warga Indonesia juga mewarnai war tweet ini menjadi cukup menghibur bagi negara lain yang melihatnya, seperti, kasihan deh gak punya teman. Minimal kalau marah bisa pakai capalok. Debat gak butuh siapa yang menang, emang tujuannya biar mereka kesel aja.
Meski begitu, walau pertarungan ini berawal dari Malaysia, ada oknum Malaysia yang malah senang melihat Indonesia dirundung Korea. Tweet dari Tiwio berbunyi, "Aku tidak peduli dengan pertengkaran ini. Tapi sangat lucu bahkan Korea tahu IQ Indonesia 78. Aku lelah melihat Indonesia selalu bertengkar dengan Malaysia dan berakting seolah dunia berputar hanya pada mereka saja." Meski begitu, postingan dari warga Malaysia ini langsung dihapus dan akun langsung dikunci setelah banyak warga Indonesia yang menyerang balik.